Oke, hari ini kita akan masuk ke bab berikutnya, yakni tentang bab bakteri ya. Bakteri ini kalau dalam sistem klasifikasi 5 kingdom, ini semua bakteri dikelompokkan ke dalam kingdom Monera. Sementara kalau dalam sistem klasifikasi 6 kingdom, sebagian bakteri dikelompokkan ke dalam Eubacteria, sebagian lagi dikelompokkan ke dalam Archaebacteria. Kita sudah pernah membahas ini bahwa eubakteria itu adalah bakteri-bakteri yang hidup di lingkungan sekitar kita, sementara archaebacteria itu adalah bakteri yang hidup di lingkungan yang ekstrim. Karena archaebacteria ini juga masih belum banyak penelitian tentang archaebacteria, pada bab ini kita akan memfokuskan pembahasan kita pada bakteri-bakteri yang berasal dari kingdom Eubacteria. Gitu ya. Jadi jangan bingung tentang konsep pembagian antara Eubacteria dengan Archaebacteria. Sebagian besar bakteri yang akan kita bahas di bab ini adalah dari kingdom Eubacteria. Oke. Ini adalah struktur dari bakteri. Tapi tidak semua bakteri bentuknya seperti ini ya. Ini adalah ciri umum. Jadi bentuk umum dari bakteri seperti ini. Jadi dia punya alat gerak yang disebut sebagai flagel. Kemudian dia juga punya dinding sel. Kemudian tubuhnya juga dibungkus oleh kapsul. Jadi pembungkus bakteri itu rangkap-rangkap ya. Jadi makanya dia sangat kuat. Yang pertama lapisan paling luar dia dibungkus oleh yang namanya kapsul ya. Kapsul yang paling luar warna kuning ini dia kapsul. Kemudian ini kapsul. Kemudian setelah kapsul dia dibungkus oleh dinding sel. Habis dibungkus oleh dinding sel, di bagian dalamnya masih ada lagi membran plasma. Jadi 3 rangkap. Nah, kemudian yang ini yang di tengah ini adalah inti sel. Kita tahu ini adalah prokaryotik sehingga dia inti selnya tidak memiliki membran. Jadi berbeda dengan sel hewan dan sel tumbuhan. Kalau selnya bakteri dia prokariot, dia tidak memiliki membran. Oke. Kemudian ruang di antara membran plasma dan inti sel disebut sebagai sitoplasma. Ini sitoplasma ya, yang hijau-hijau ini. Nah, di dalam sitoplasma kita hanya menemukan beberapa macam organel, tidak sebanyak pada sel hewan dan sel tumbuhan. Kita hanya menemukan ada mesosom dan ribosom. Ya. Beberapa bakteri mungkin punya organel lain, tapi secara umum semua bakteri pasti punya yang namanya ribosom dan mesosom. Oke, seperti tadi saya bilang tidak semua bakteri bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau berdasarkan bentuknya ada bakteri itu yang bentuknya bulat. Ada yang dia bentuknya batang seperti ini. Ada yang bulat, ada yang batang, ada yang spiral. Nah, jadi macam-macam. Nah, kalau yang sering kita jumpai kan seperti ini ya, yang sering muncul di TV ya, bakteri yang bentuknya batang. Tapi ada juga bakteri itu yang bentuknya bulat-bulat. Ada juga bakteri yang bentuknya seperti cacing, spiral, tapi tidak sebesar cacing. Oke. Nah, kemudian bakteri itu bisa kita kelompokkan menjadi beberapa macam. Jadi ada banyak sekali cara untuk mengklasifikasikan bakteri, tapi di sini saya hanya akan terangkan beberapa yang penting ya. Kalau di modul yang saya bagikan lebih banyak daripada yang saya terangkan. Yang pertama, bakteri bisa dikelompokkan berdasarkan penyusun dinding selnya, berdasarkan struktur dinding selnya. Pembagian ini sangat penting dalam dunia kesehatan karena bakteri dengan tipe dinding sel yang berbeda itu membutuhkan treatment obat yang berbeda. Contoh misalkan di sini. Jadi berdasarkan struktur dinding selnya ada bakteri gram positif, ada bakteri gram negatif. Nah, ketika dia ini diwarnai menggunakan pewarna gram ya. Gram itu nama ilmuwan yang menemukan pewarnaan ini. Jadi kalau bakteri gram negatif, gram positif dulu, dia akan berwarna ungu ya. Dia akan berwarna ungu ketika diwarnai gram. Sementara bakteri yang gram negatif dia akan berwarna merah. Jadi yang merah-merah ini adalah gram negatif. Antara gram positif dengan gram negatif itu struktur dinding selnya berbeda. Kalian bisa perhatikan di sini.
Ya. Jadi kan ada dinding sel itu terdiri dari peptidoglikan. Sementara setelah peptidoglikan, setelah dinding sel tadi kan bawahnya membran plasma ya. Jadi kalau misalkan bakteri gram positif itu lebih sederhana dari gram negatif. Kalau gram positif setelah dinding sel ada selapis dinding sel yang tebal, kemudian di bawahnya langsung membran plasma. Sementara kalau bakteri gram negatif itu dia memang peptidoglikannya lebih tipis dinding selnya, tapi dia punya dua rangkap membran sel. Punya dua rangkap membran sel sehingga bakteri yang seperti ini, jadi kalau kalian terinfeksi bakteri gram negatif itu lebih sulit diobati ya, karena obatnya tidak sulit untuk bisa menembus dua membran plasma ini. Jadi struktur kalau misalkan ada orang terinfeksi bakteri, nah biasanya setelah diambil sampelnya maka dokter akan menentukan bakteri yang menginfeksi itu gram positif atau gram negatif karena nanti obatnya beda. Obatnya beda karena memang struktur dinding selnya berbeda. Oke, kemudian kita juga bisa membagi bakteri itu berdasarkan kebutuhan oksigen. Ada bakteri yang tidak butuh oksigen, ada bakteri yang butuh oksigen. Bakteri yang membutuhkan oksigen kita sebut sebagai bakteri aerob obligat. Jadi bakteri yang membutuhkan oksigen untuk proses respirasi atau pernapasan. Sementara kalau bakteri anaerob itu ada dua macam. Kalau dia anaerob, ini keliru ya. Ini anaerob obligat maksud saya. Anaerob obligat itu dia tidak butuh oksigen dan justru kalau misalkan dipaparkan oksigen itu malah dia akan teracuni. Jadi oksigen bagi dia itu adalah racun ya. Kalau anaerob obligat dia justru tidak bisa hidup kalau ada oksigen. Sementara kalau bakteri anaerob fakultatif itu dia bisa hidup ada atau tanpa oksigen. Jadi kalau ada oksigen oke, tidak ada oksigen juga tidak apa-apa. Itu namanya bakteri anaerob fakultatif. Oke, kemudian kita juga bisa membagi bakteri berdasarkan cara dia mendapatkan nutrien atau makanan. Ada bakteri itu yang bisa membuat makanan sendiri seperti tumbuhan. Jadi ini adalah cyanobacteria. Ini dia bisa berfotosintesis, bisa membuat makanan sendiri yang disebut sebagai bakteri autotrof. Nah, tapi ada juga nih bakteri yang bersifat heterotrof. Jadi dia bersifat umumnya dia parasit ya. Jadi dia hidup di dalam makhluk hidup lain. Bisa itu pada manusia, pada hewan atau pada tumbuhan. Jadi dia bersifat heterotrof. Jadi ada bakteri autotrof, ada bakteri heterotrof.